kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini karena rencana Tuhan. Dan memang rencana Tuhan tidak dapat terselami oleh akal pikiran manusia. 2 hari kami jemaat GKI Bunga Bakung Dia membangun bangsa untuk pelaksanaan kebaktian ini, tetapi itulah rencana Tuhan. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Sehingga dalam umur cuaca yang sampai hari ini keadaan cuaca hujan, tapi bersyukur kepada Tuhan di daerah tempat di mana kita ada saat ini, walaupun cuaca hujan tetapi masih terbilang aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat di media elektronik, di HP, di media sosial, ada begitu banyak bencana terjadi, tapi puji Tuhan di tempat ini kita aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga malam hari ini kita berada di tempat ini bersama dengan tim penginjilan kaum bapa Majelis Pusat Gereja Kristen Maranatha Indonesia yang akan sebentar membagi kabar sukacita bagi kita. Saya percaya kehadiran kita di sini bukan hanya sekedar mau hadir, tetapi kita hadir di tempat ini, kita mau menerima lawatan kuasa Tuhan, sebab kita percaya ibadah malam ini adalah ibadah yang mengandung janji, ibadah yang mengandung kuasa. Ketika saudara datang di sini dalam keadaan sakit, percaya dengan iman bahwa pulang dari tempat ini pasti Tuhan sembuhkan. Yang datang ke tempat ini dalam keadaan lemah iman, dalam persoalan pergumulan, dengan iman percaya bahwa ketika pulang dari tempat ini, kekuatan Tuhan akan jadi bagian kita semua dan kita diberkati dengan firman malam hari ini. Oleh karena itu, atas nama Gembala bersama seluruh jemaat, baik jemaat Bunga Bakung Hulu maupun jemaat Bunga Bakung Dia, menyampaikan selamat datang kepada hamba Tuhan, tim penginjilan kaum bapa Majelis Pusat Gereja Kristen Maranatha Indonesia, yang ketiga hambanya Bapak Pendeta Juri Masiki, Bapak Pendeta Niko, Bapak Pendeta Taufik, boleh ada bersama di tempat ini. Kalau Pak Pendeta Niko dan Pak Pendeta Juri sudah kali yang kedua untuk ada di tempat ini dalam kegiatan yang sama, dalam kebaktian kebangunan rohani, dan kita bersyukur karena Tuhan membuka kita di tempat ini dengan keadaan selamat. Oleh karena itu malam hari ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa sampai ibadah ini boleh ada di tempat ini. Itu tadi saya katakan ini adalah rencana Tuhan. Kalau kita tadi waktu saya di sini tahun 3, kalau 6 tahun yang lalu saya ada di tempat ini karena melayani di sana. Tapi malam hari ini saya ada di tempat ini melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya semua itu dalam rencana Tuhan. Karena itu dengan iman malam hari ini, mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri hati kita untuk menyembah Tuhan. Beri seluruh hidup kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kita semua malam hari ini, kepada pemerintah kampung dalam hal ini Bapak Kapita Rau, dengan sukacita hati memberikan tempat ini. Puji nama Tuhan, kiranya selalu diberkati dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam membantu tugas tanggung jawab sebagai kepala kampung di tempat ini. Kalau bukan Tuhan, maka tidak ada Bapak Kapita Rau ada di sini. Tapi semua karena pekerjaan Tuhan, Tuhan memampukan hambanya untuk ada sampai hari ini, kurang lebih kurun waktu 3 tahun. Semua boleh berjalan dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Karena itu saya ajak kita semua untuk siapkan hati kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya serahkan kepada tim altar dari GKI Bakung Hulu. Haleluya. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita ada di tempat ini dan kita mau serahkan hati Tuhan. Amin. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus berdaulat di tempat ini.
di kampung Lia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita puji Tuhan, kita tinggal dengan Tuhan sebelum kita berdiri. Haleluya. Sambil jalan tangan kiri kanan sampai bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dengan hadirat di tempat ini. Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus. Kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami akan mengalami lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di tempat ini
kita Amin, mengerti. amin, amin. Glory. Tidak ada kuasa lain di tempat ini Tuhan. Ya. Yesus Kristus. Sama-sama jadi Yesus. Kau sungguh baik. Yesus. Namamu indah. Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik.
berkuasa di bumi di surga. Karena kita berkata, bumi itu buat kaki Tuhan, surga adalah takhta Tuhan, dan langit takhta Tuhan. Amin. Sekali lagi kalau boleh, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama saja kita ada pujian ini bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Amin. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
Bapak Ibu Saudara, terima kasih kami mengundang Bapak Evangelis Taufik Lamongian. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan, dengan kasih anugerah Tuhan kami bisa datang di Desa Liang walaupun ombak badai, tetapi kami percaya ketika kami melayani Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mau balas kebaikan Tuhan, mau mati, mau hidup, mau kaya, kalian tahu yang tidak beritakan Injil, bersaksi kepada orang Kristen yang dari Puru. Saya jujur, saya kenalkan nama saya Taufik Bolanyo. Saya berasal dari Pemaku. Mungkin di sini ada angkatan polisi sangat kena salah ada 7. Dia terumpatkan karena saya personil itu 50 orang waktu itu karena saya di penjara. Ada anggota polisi pernah dikasih Polres Pemaku. Saya makan kesaksian, enak jadi orang Kristen. Waktu saya di Muslim, saya di penjara, jujur maaf, latar belakang saya memang bekas narapidana. Jadi berapa kali urus di polsek, 2 kali tembus di rutan, dan di situ saya mengenal Yesus karena saya disembuhkan Yesus juga di penjara. Saya di penjara itu di karantina. Dan saya sholat di sana. Jadi kalau orang masuk narapidana itu maupun dia Kristen, Islam, agama apapun tetap ujung-ujung pegang kitab suci. Betul tidak? Jadi saya waktu itu ada beberapa kasus yang memang selalu meresahkan pemerintah di Lamongan. Dan saya di sana kecil, sebelum saya besar, SD sudah belajar mengaji, sudah tahu tentang 5 hukum syariat Islam, dan saya sana sholat. Setiap enak jadi orang Kristen, karena kalau saya waktu di Muslim, kalau sholat harus menghadap kiblat dan harus 5 waktu dan harus tepat jam, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Tetapi kita kembali ke orang Kristen, waktu sebelum kami mau datang kepada Tuhan, kita ambil air wudhu, basuh muka, bersihkan badan. Tetapi orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen bukan membersihkan orang punya tubuh, tetapi doa orang Kristen ketika dijawab oleh Tuhan apa? Ketika datang beribadah, hanya apa? Pikiran bersih dan hatimu bersih. Ayo kau menghadap Tuhan, diterima Tuhan Yesus doa Anda. Dan jujur dalam nama Yesus, ini Bapak Hermanto, gembala di tempat ini, itu satu angkatan dengan saya. Kalau cuma orang lumpuh seperti ini, coba kalau ada yang perlihatkan kesaksian Tuhan, bukan saya tapi Tuhan juga. Bisa Tuhan utus membangkitkan 2 kali orang mati, dan bisa Tuhan utus menyembuhkan orang buta. Orang buta itu waktu kesaksian kami bersama Bapak Gembala Hermanto, hanya dengan memuji Tuhan sungguh-sungguh, maka disembuhkan orang buta itu. Karena orang Kristen bukan nanti ambil air wudhu, tapi orang Kristen hanya memuji Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dengan puji-pujian, tembak iulikan rutu. Siapapun Anda sudah tempat ini, ketika memberi hati kepada Tuhan, sungguh-sungguh Anda bisa disembuhkan. Saya, kesaksian saya, jujur saya sakit di karantina 3 bulan. Saya masuk penjara, masuk karantina. Saya sudah zikir, sholat, tahlil, baca tahlil. Malah saya juga setiap 5 waktu saya ajar sebelum sholat ayat sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya selalu begitu. Baru sholat,
maghrib. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malik yaumidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, baru dia punya ayat berikut. Rakaat yang kedua, Allah Ahad, Allah Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, bukan seperti itu. Saya menjadi muslim, saya puasa sebulan 30 hari, tidak tembus. Tidak tembus. Tetapi saya jadi orang Kristen, saya bisa puasa 2 tahun. Ini saksi Pak Kepala Temanku. Dia Kristen dari dulu, nak mampu 100 hari. Kristen dari dulu. Gembala-gembala ini pendeta-pendeta siapa pendeta tua. Belum tanggung nih puasa 3 malam, 10 hari 10 malam. Coba angkat tangan, siapa puasa 10 hari 10 malam. Maaf saya Tuhan, tidak menyombongkan diri Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu, tekan mujizat. Maaf saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sebutkan kesaksian, semoga kalian yang saya dari dulu bisa dikuatkan dengan kesaksian saya. Saya mau kalian diselamatkan, saya juga diselamatkan, saya juga. Saya mau kalian tidak ada kuasa, ada kesembuhan, saya juga bisa. Ada kesembuhan Bapak juga kepala desa. Malam ini Anda pasti ada kesembuhan. Dan ketika saya jadi orang Kristen, saya melihat banyak orang Kristen bukan meninggikan nama Tuhan, tapi mereka meninggikan organisasi mereka, mereka meninggikan gereja mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan gereja, bukan organisasi yang menyelamatkan Anda, tapi imanmu. Jujur, saya bilang saya mau mati mau hidup. Saya mengatakan firman Tuhan. Ibu pendeta datang, Pak Taufik tolong doakan saya. Bapak, saya bilang, Anda tanpa didoakan ketika Anda memberi baptisma, Anda pasti sembuh. Buka hati Anda memberi baptisma. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Siapapun pendeta, siapapun penatua, siapapun yang gembala, nggak beri baptisma, tidak dikenal oleh Bapak di surga. Saya tidak takut menggunakan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, teman saya dari Kolombia, mereka puasa 7 hari 7 malam baru bisa lihat surga dan neraka. Tapi saya bersyukur, saya yang puasa 3 hari 3 malam, Tuhan menyatakan neraka dan surga. Dan paling banyak pendeta-pendeta, paling banyak pastor, paling banyak gembala karena mereka nabi palsu. Menentang firman Tuhan. Maka itu saya utus Tuhan di desa Riak ini untuk mendapatkan sukacita, sudah makan yang dilegakan, disembuhkan. Enak jadi orang Kristen, enak. Dan saya bersaksi bagaimana saya diterima Yesus. Saya bersyukur saya diselamatkan di gereja GKB, dan di gereja GKB itu identik dengan karunia roh. Waktu saya mengaji tidak ada 9 karunia, tapi ketika Quran di Alkitab terima Yesus 9 karunia ada. Karunia nubuatan, karunia marifat, karunia kesembuhan, karunia penglihatan. Jadi kalau orang-orang yang di atas mimbar ini yang iurati tahu, Tuhan tahu mengenai keadaan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tahu. Oh, oh, perkenanan langsung. Oh, Yesus. Jadi, saya minta pada saudara-saudara di tempat ini, orang Kristen diberikan Tuhan 9 karunia. Tetapi ketika Anda memberi diri, memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kuasa Tuhan berlaku. Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda, karena roh itu adalah Tuhan sendiri. Jadi orang Kristen, ajarlah jemaat Anda untuk memuji dan menyembah, memuji dan menyembah dalam roh. Saya merasa kesian orang-orang Kristen yang tidak mau buka. Saya merasa kesian
masuk gereja, tetapi masih baru bangau. Tuhan tidak kenal, saudara-saudara. Anda pegang kitab suci, di depan kitab suci Anda masih pegang rokok. Waktu saya di Al-Quran, saya pegang kitab suci itu, kitab suci saya yang lama. Mau pegang Al-Quran, saya ambil, mesti ambil ilmu, mesti ambil. Kalau bisa Anda pegang kitab suci. Tetapi orang Kristen, sekalipun Anda tetap berbuat dosa, Tuhan Yesus cuma sedia. Tetapi saat itu pun Anda buat dosa, detik ini, jam ini Anda minta pengampunan, kuasa Tuhan berlaku. Kenapa? Karena saksi yang seperti itu. Saya pernah melarang bikin gereja di desa saya. Di desa saya tidak ada Kristen yang satu, ada minta pegawai, guru, dan seorang pekerja puskesmas. Tapi mereka tidak tinggal situ. Dan ada seorang misionaris mau bikin gereja situ, kita larang, akhirnya kita luluh, saking masuk penjara. Jadi saya cuma bilang kepada saudara-saudara, apapun pelayanan, kalau menyangkut Tuhan Yesus, gereja apapun yang Anda larang, jangan Anda halang-halangi. Kesehatan Anda, berkat Anda akan dihalang oleh Tuhan. Itu terjadi dalam hidup saya. Ini kesaksian saya. Maka saya bisa masuk penjara. Ternyata Tuhan mengasihi saya. Ketika saya masuk orang Kristen, makin hari makin dibentuk Tuhan. Makin hari makin ada keresahan dalam pikiran. Makin hari banyak pergumulan. Ternyata ketika di dalam pergumulan, di balik pergumulan ada mujizat yang Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saya bersaksi bagaimana saya setelah sekolah. Saya jujur, Pak Yamato, saya di sekolah 4 kali atau 5 kali diusir di sekolah. Coba bilang, 4 kali atau 5 kali? 5 kali. Saudara-saudara, 5 kali saya punya persoalan. Saya mau pulang kampung, sedangkan saya sudah menerima Islam. Saya pulang kampung pasti diusir oleh keluarga saya. Jujur, bapak saya Om Amun Langion, bendahara di masjid Kota Baru, masjid terbesar di Indonesia Timur. Adik mama saya bendahara Indonesia Timur, pasukan Laskar Jihad. Pasti kalian tahu yang dia pakai sorban. Jadi saya cuma bilang kepada saudara orang Kristen, ketika orang diberi bab Islam, ternyata bab Islam apa juga. Saya bilang, Tuhan, saya sudah mau memberi diri di bab Islam, tapi saya takut ketika saya beri bab Islam saya sembuh. Cuma bilang, iya bab Islam, sembuh saya, lihat, bisa berjalan tegak. Ketika saya beri bab Islam, saya sakit lagi. Oh, berarti bukan Tuhan Yesus mati dalam semesta. Kenapa saya sakit? Nak taunya ada seorang misionaris, namanya Ibu Rosiana Mokhtar. Saya di tempat ini cuma begini. Kalau Anda sekarang melayani Tuhan, Anda akan dipakai Tuhan dan Anda akan sembuh kembali. Oh iya, jadi kamu ini Tuhan bagaimana? Pergi sekolah kita. Saat itu saya pergi sekolah kita. Jam itu pun saya bisa pakai kendaraan lagi, karena saya bernasar melayani Tuhan. Siapapun yang sakit sekarang, nasar melayani Tuhan, menopang pelayanan Tuhan, saya yakin dan imani Anda akan disembuhkan Tuhan. Pergumulan Anda akan dihapuskan oleh Tuhan. Masalah Anda akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saya bilang Bapak, jujur, saya mau mati, mau hidup, mau gantung, mau sari, dan anakku. Saya mintakan kesaksian saya kepada Tuhan Yesus di masjid, bisa. Oh cuma mau suruh baptis pilih tapi Tuhan kamu takut? Ya enggak. Orang Muslim marah itu, akan potong. Ada yang mau firman. Karena kebenaran
bakalan hidup kalian damai sejahtera. Buat apa jadi orang Kristen guna namanya nama roh? Tidak ada kuasa yang Tuhan berikan. Buat apa jadi orang Kristen tidak boleh dikenal oleh Bapa di surga? Dan itu tangisan saya setiap malam. Itu yang Tuhan tuntut kepada saya. Harus pergi. Sampaikan. Dan saya bersaksi, saya 5 kali diusir sekolah, saudara-saudara, atau saudara yang jadi orang Kristen. Saya diusir karena saya mungkin paling tua, jadi makan diremehkan oleh seluruh guru. Dari kepala sekolah sampai ketua daerah, sudah cocok itu yang Tuhan. Jadi saya diremehkan. Saya benar, saya Bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kenapa pertumbuhan saya tidak kecewa walaupun saya diusir? Karena saya masuk sekolah tanggal 28, 29 sampai 2 tahun saya puasa terus. Dan saya pertama kali diusir, nggak tahu masalah apa diusir. Kecewa, Tuhan, kita suka menjadi pendeta, kenapa Tuhan saya diusir di sekolah? Tuhan untuk saya ternyata pergi ke Inul, tahu kafe Inul. Kafe Inul itu Bapak saudara saya dikasih Tuhan. Di situ ada orang hura-hura tapi orang-orang sekolah teologi ya. Orang mengucap syukur, ada bir di atas meja, pesta pora untuk karena orang bersyukur, terima ijazah. Dan saya bilang, Tuhan, kalau begitu kasih juga apa kita ini ijazah ini. Kalau kita terus orang sekolah pendeta, ini dia Tuhan boleh bikin tanpa ibadah dalam nama Yesus. Kita betul ingin terbakar. Begitupun saya dipanggil oleh Tuhan datang di sekolah kita. 2 minggu kemudian tidak tahu masalah apa, usir lagi di sekolah. Usir di sekolah. Desember itu. Jadi saya pulang lagi. Pulang tak taunya ada maksud Tuhan. Jadi pergilah saya dan kepala saya ke Manado. Nggak tahu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata ibu itu sekarang dia sudah tahu dia punya identitas. Dia bilang sama saya, ibu nama itu dia dari NPT, dari jauh dia sudah datang, dia sepasang roh. Hambaku, engkau akan kupakai, tapi kau jangan memikirkan dirimu sendiri. Darah Yesus, saya langsung berlutut, Tuhan ampuni kalau aku memikirkan diriku sendiri. Sementara saya bersyukur kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan, Tuhan bawa saya. Tuhan bawa jamaah. Gak tahu saya sudah bawa. Ada beberapa teman saya bersama kepalanya. Ada bom di sini, ada bom. Tunggu sedikit, ada bom di situ. Nak tahu bom di mau waktu itu 2016. Pernah dengar? Itulah karena karunia nubuatan. Sesudah itu saya lagi berikut habis disuruh oleh Tuhan, saya ditelepon juga oleh Bapak Amir saya Sejauh. Hambanya kau harus pergi ke sekolah. Di situ saya mulai pikir, ternyata kau setiap ada masalah ada maksud Tuhan. Sampai di sekolah dapat panggilan lagi dari Tuhan, tapi melalui guru-guru saya usir lagi saya dari sekolah. Ambil koper, sudah undangan nama sekolah, sekolah lewat. Lego di koper. Tapi saya sudah tahu, saya sudah puji Tuhan, ada Tuhan mengasihi. Nggak taunya Bapak saudara dikasih Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang tapi kok. Yang Bapak Idris. Saya sudah tahu apa yang maksud Tuhan. Nggak tahu dengan lemon-lemon. Dalam nama Yesus kuasa lebih besar, minta darah. Pulang lagi, maksud tahu, saya panggil pulang. Yang malah saya sudah antar saya ke sekolah ulang kembali. Baru 1 minggu itu sudah usir pulang lagi. Gak usir, jelas ada maksud Tuhan. Nggak tahunya Bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya dipertemukan Tuhan dengan seorang yang selalu penyembah berhala dan selalu mendemonstrasikan kuasa-kuasanya di televisi.
Dan pertemuan Tuhan bertemuan dengan saya dengan lipat. Pernah dengar lipat atau saya saudara? Tetapi sini saya berlutut, Tuhan nyatakan kuasamu, wahai Engkau yang berkuasa di bumi maupun di surga. Kayak saya sudah bahasa roh. Ya ame-ame yang pertama. Ame pagi. Ya baru mau disebagikan kepada. Sebab itu Tuhan, Engkau yang berkuasa ternyata. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 1:25 belum pulang acara, pulang sampai Jakarta biasa. Dia bilang, bukan main. Butuh kata dia bilang mau saudara jago. Padahal Tuhan Yesus. Jadi saudara Bapak dikasih Tuhan, ini kesaksian saya. Bagaimana kita orang Kristen diberikan kuasa. Waktu saya di Muslim, saya tidak mengaji arti ayat itu di Al-Imran 3 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wahai kaum muslimin kaum muslimah, tunduklah kepada Dia putra Siti Maryam, Isa Al-Masih alaihissalam, karena Dia akan berkuasa di bumi maupun di akhirat." Di Al-Quran ada, Dia berkuasa. Berdah, kuasa Yesus ada. Dan waktu saya di Muslim, wahai kaum muslimin kaum muslimat, pengikut Rasulullah, ikutlah sholat 5 waktu. Pengikut Rasulullah orang, tetapi orang jadi orang Kristen. Yohanes 1:12 dia apa? Barang siapa percaya namanya, diberinya kuasa dan menjadi anak Allah. Jadi mau takut apa itu orang? Jadi kau cuma mantra, sihir. Kita undang, mari bersama kita sini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Yesus lebih besar. Jadi jangan ada pagi-pagi mau ambil itu doang, mau baca-baca tuh pun tinggi pun tanah. Orang masih. Ya, jangan pakai orang lain. Haleluya. Segala jenis penyakit apapun yang dikalahkan dengan doaran. Jangan pergi pada turun. Saya sedih. Kau sedih. Nah, apa itu? Ada beberapa orang lumpuh, orang sakit. Jadi saya minta kepada saudara-saudara, bukalah hati Anda. Kesaksian saya ini semoga kalian dikuatkan. Anda pulang, jangan meremehkan kesaksian saya. Tapi saya sudah suka bagaimana saya diberikan Tuhan kuasa. Kalian pun minta kuasa kepada Tuhan. Maka saya bilang kepada teman-teman pendeta saya, kalau mengenai Tuhan lain dengan iman, jangan dengan pikiran. Amin. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Sebelum kita mengakhiri kesaksian saya, mari kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Karena dengan puji-pujian maka itu artinya dengan puji-pujian pertemuan Anda bisa dihalaukan Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
Amin, dengan iman. Kita anak lagi bukan pendukung. Apa yang kita minta, Bapak akan berikan dari surga. Yesus makasih. Ya Bapa kita yang maha penolong. Dialah Bapa yang maha pengampun dosa kita. Bapa, ini aku anakku. Jangan terus ya Abah, ya Bapa. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa, dan yang berkuasa di atas segala-galanya. Engkau yang berdaulat Tuhan atas segala sesuatu, dan kami nikmati hadirat Tuhan malam ini. Kami nikmati Tuhan pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, kami bawa di hadapan-Mu, dan kami percaya itu naik bagaikan dupa yang harum yang menyenangkan hatimu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan dari selamanya dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kuasa Tuhan Engkau ada di tempat ini. Roh Kudus Engkau ada di sini, dan Roh Tuhan melayang-layang di tempat ini, dan Roh Kudus siap untuk berkarya, melawat, menjamah, memulihkan, bahkan Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dari selamanya dan sampai selama-lamanya. Kami akan nikmati firman-Mu malam ini. Berfirmanlah Engkau Bapa bagi kami, karena kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, karena di luar firman kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami butuh Engkau, dan kami butuh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala roh intimidasi, kuasa setan, kuasa kegelapan, roh jahat, roh apapun yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu malam ini, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Tuhan yang berkuasa, dan kami percaya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami semua ada di dalam urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan malam ini katakan amin.